Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, Pak Bas bertemu kembali dengan anak-anak siswa-siswi MI Bahrul Ulum, terutama anak-anak kelas 5. Mudah-mudahan kita semuanya masih tetap dikasih kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa tetap melaksanakan proses belajar mengajar. Baiklah anak-anak, untuk memulai materi, kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja anak-anak, Pak Bas kebetulan pada pagi hari ini mengampu pelajaran i'rab untuk kelas 5 putri dan untuk kelas 5 putra. Mungkin anak-anak yang kelas 5 putra sudah paham betul Pak Bas itu siapa. Guru yang tampan, keren, agak maco dan modis. Kalau maca itu berarti Pak Bas. Tapi kalau anak-anak yang putri mungkin belum kenal. Perkenalkan ya, yang putri saya Bapak Ahmad Imam Basori. Kebetulan untuk pembelajaran daring ini anak-anak putri yang mengajar i'rab sampean sementara diajar oleh Pak Bas. Panggil saja Pak Bas, gitu aja. Nama lengkapnya Ahmad Imam Basori. Baiklah anak-anak, langsung kita mulai. Materinya adalah i'rab. I'rab ya. I'rab itu apa? Maka anak-anak saya kasih gambaran dulu. Pelajaran i'rab itu apa sebelum masuk kepada materi i'rab sesungguhnya. Anak-anak masih ingat pada pelajaran i'rab pada kelas 4 kemarin bahwa i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat baik secara jelas atau nyata, bahasa Arab lafzi, atau secara kira-kira. Kira-kira itu tidak jelas, bahasa Arab itu takdiri, karena adanya amil yang masuk. Amil itu apa rek? Sampean paham? Masuk lali sehingga pandemi gak tahu sinau lali kabeh. Amil itu adalah sesuatu yang bisa merubah akhir kalimat, itu jenenge amil. Wes sekarang tak kayak gambaran. Ibaratnya gelas itu nek diseni banyu putih itu warnane bening rek, bening resik ngono. Cara poso pengen ngombe. Tapi ketika kemasukan yang namanya sombo, pewarna merah misalkan, pewarnanya berwarna merah, maka air yang asalnya jernih itu berubah menjadi merah. Nah, sing darani amil ya perwarna tadi itu. Sing darani banyu karo gelas iku mau, sing darani kalimat. Aire iku jenenge akhire kalimat. Berarti gelase ana banyune putih dadi abang gara-gara kelebonan pewarna yang berwarna merah. Itu mungkin yang dinamakan dengan amil. Seperti contoh ya, lafat yadribu. Lafat yadribu ini adalah fi'il mudhari'
Sampai mulai kelas telus diajar sorob ya tahu, diajar nahwu ya tahu. Nahwu wada itu yadribu selama-lamanya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini i'rabnya adalah rofa. Ketika kemasukan amil namanya amil nawasib, misalkan lafadz an, maka fi'il mudhari' ini akan berubah menjadi an riba. Nah, iki jenenge perubahan rofa pindah nenggone nasab karena kemasukan amil. Amil iki jenenge amil nawasib. Begitu. Wes, sama masih ingat i'rab itu ada berapa? I'rab itu ada berapa? I'rab itu ada 4 anak-anak. Dieling-eling lagi rek, jolali. I'rab iku ono 4. Siji rofa, loro nasab, telu jer, 4 jazm. 1 rofa, 2 nasab, 3 jer, 4 jazm. Nah, i'rab rofa itu tandanya ada berapa? I'rab rofa itu tandanya ada berapa? I'rab rofa itu tandanya ada 4. Lirraf'i min hadammatun wawun alif kadaka nunun thabitun lamun khatif. Ono 4 tandane i'rab iku rofa itu. 1 dhammah, 2 wawu, 2 adalah wawu, 3 alif, dan yang keempat adalah subutun nuni atau tetapnya nun tanda rofa. Wes, dah sampan masih ingat kalimat itu ada berapa? Gosok endi iki wah dileng arek-arek iki, gosok didelekno iki. Lu omah cek iso ndelekno gasok. Pak Bos sampeyan bingung golek gosok iki. Kalimat itu ada 3. Kalimat itu ada 3. 1 kalimat fi'il, 2 kalimat isim, 3 kalimat huruf. I'rab yang ada 4 itu anak-anak, i'rab yang ada 4 itu ada rofa, ada nasab, ada jer, ada jazm. Coba perhatikan. I'rab ada rofa, ada nasab, ada jer, ada jazm. Fi'il kalimat itu ada 3, ada fi'il, ada isim, ada huruf. Dengan adanya i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar, i'rab jazm, ini nanti i'rab ini akan mempengaruhi kepada kalimat yang ada 3 ini, kecuali kalimat huruf. Berarti i'rab rofa, nasab, jar, jazm ini nanti akan mempengaruhi perubahan kalimat fi'il dan kalimat isim sesuai dengan susunannya, sesuai dengan tempatnya. Ini nanti saya jelaskan di dalam pelajaran nahwu, mungkin ya tak jelaskan secara lengkap. Berarti i'rab rofa, i'rab nasab, rofa, nasab, jar, jazm ini nanti akan mempengaruhi kepada i'rabnya kalimat fi'il, i'rabnya kalimat isim. Huruf tidak berubah karena huruf itu berhukum mabni. Ayo anak-anak masih ingat enggak kalimat yang berhukum mabni, kalimat huruf yang berhukum mabni? Mabni itu apa sih? Mabni itu akhirnya tetap itu gak berubah meskipun adanya amil yang masuk. Akhirnya tetap meskipun adanya amil yang masuk. Wes, rukune sing kelas 5, sing kelas 6 mungkin ro dalile, nek kelas 5 gorong ro dalile. Dalile piye? Wal harfu lam yasluh lahu alamah ilantifa qabulihil alamah. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak pantas
menerima tanda-tanda kalimat fi'il dan tidak pantas menerima tanda-tanda kalimat isim. Wes. I'rab rafa nasab jar jazm tak bosok. Papane gawet dicah. Pale Pak Bas pengen nulis juga iso-iso. Terbatas kuwet di papane iki. Ya. Jadi jeng nulis ora iso akeh. Ya. I'rab rafa. I'rab rafa. I'rab nasab. I'rab jar. I'rab jazm. Itu yang rafa nasab jar itu akan dimiliki oleh kalimat isim rafa, nasab, dan jar. Ya, rafa, nasab, dan jar. Perhatikan tulisan Pak Bas paling wapi rek. Biyen kowe elek sik paling wapi jar. Ya. Nek untuk kalimat fi'il itu rafa, nasab, jazm. Nah, i'rab yang ada 4 itu ternyata didem mek kalimat isim karo kalimat fi'il. Kalimat huruf ora uman ngesakno. Karena kalimat huruf itu hukumnya adalah mabni. Nah, kalimat fi'il dan kalimat isim itu ada yang berhukum mabni, ada yang berhukum mu'rab. Lah garapane pelajaran i'rab itu anak-anak adalah itu untuk kalimat-kalimat isim dan kalimat-kalimat fi'il dan kalimat-kalimat fi'il yang berhukum mu'rab. Mu'rab itu adalah apa anak-anak? Lafaz biyen, lafaz yang akhirnya bisa berubah karena adanya amil yang masuk. Wes terus setelah ada pembagian i'rab papat dibagi wong loro, isim karo fi'il ngene iki, akhirnya dumduman isim oleh rafa, fi'il ya oleh rafa, isim oleh nasab, fi'il ya oleh nasab, isim oleh jar, sing fi'il oleh jazm. Makanya termasuk tanda-tanda kalimat isim itu adalah dibaca jar dan kemasukan huruf jar. Berarti jar ini adalah khusus untuk kalimat isim. Terus untuk kalimat fi'il itu dibaca jazm, itu menjadi hak paten untuk kalimat fi'il. Kalimat isim selama-lamanya gak oleh jazm. Kalimat fi'il selama-lamanya itu jazm. Kalimat isim selama-lamanya gak oleh jazm. Fi'il jazm. Jadi i'rab jazm ini hanya khusus masuk pada kalimat fi'il. I'rab jar khusus masuk pada kalimat isim. Diteteni ya, diperhatikan kembali. Rafa, nasab, jar, jazm. I'rab menok papat. Rafa, nasab, jar, jazm. Terus rafa, nasab, isim yo duwe, fi'il yo duwe. Jar khusus kalimat isim, jazm khusus kalimat fi'il. Jar khusus kalimat isim. Wes paham? Takok tak jawab nduk kene sampean nang gitu. Masih nduk omahe sampean takok apa tak jawab. Mumpung Pak Bas iki bakale mlebu YouTube. Sowan nang Pak Bas mlebu YouTube. Gak saumur-umur iki Pak Bas mlebu TV mlebu YouTube saumur-umur iki. Ben-ben kena cerita nek tuwek. Mbahmu biyen tau mlebu YouTube. Ya. Guyon rek iku. Den Pak Bas nek gak guyon ora enak ngulange iku. Wes tak busuk. Nek wis ero ngono, kalau sudah tahu bahwa 4 i'rab itu yang 3 untuk isim, yang 3 untuk fi'il. Isim mengapa rek lali? Rafa, nasab, jar. Ya. Nek sing fi'il iku
rofa, nasab, jazm. Wes. Isim itu bisa dibaca rofa, contohnya lafat paling pewenak ar-rajulu. Ketika sama bukan kalimat isim, kalimat isim ar-rajulu, apa sih tanda-tanda ini bahwa ar-rajulu kalimat isim? Kelas papat biyen dieling-eling, masih pandemi, masih covid corona, gak oleh sekolah nduk sekolahan, tidak boleh belajar di sekolahan, tetap kudu ingat karo kalimat isim karena ini termasuk ilmu. Ar-rajulu, ar-rajulu tanda dari kalimat isim apa? Alano ale gijah kalimat isim. Nah, ketika ar-rajulu ini belum tersusun menjadi sebuah jumlah, sampean tahu apa jenenge jumlah? Jumlah itu jumlah mufidah. Biyen nduk kelas 3 ana pelajaran nahwate sing jenenge jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu apa? Ayo sapa iso ngacung? Kene sing iso, Pak Bas, mana sing iso yang blenger Pak Bas itu. Jumlah mufidah itu adalah lafat yang terdiri dari dua lafat atau lebih yang bisa dipahami maksudnya, atau lafat yang disusun, lafat yang dirangkai dua kalimat atau lebih yang bisa dipahami maksudnya. Kayak Pak Abbas kimang lu ngomong sakmono suwene ku nganang sampean iku jenenge jumlah mufidah. Wis tak gambaran dulu masalah jumlah mufidah. Iki tak andek dulu, tapi kok melayu mrene maneh. Cuma saya akan memberi gambaran jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Oh, bosirek jumlah mufidah iki. Wah, apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah itu adalah lafaz yang terdiri dari dua huruf, dua kalimat atau lafaz yang disusun dua kalimat atau lebih yang bisa dipahami maksudnya. Ada yang pakai bahasa lafaz yang tersusun dua kalimat atau lebih yang bisa dipahami maksudnya. Samban ro kitab-kitab yang samban tuku iku, ono kitab tauhid, ono kitab fikih, takrib itu tersusun dari bahasa Arab, dari kalimat per kalimat, dari kalimat fi'il, dari kalimat isim, dari kalimat huruf, sehingga membentuk judul Kitabut Thaharati. Kitabut Thaharati itu jumlah mufidah. Ini sore ono al-miyahu allati tadhuru biha sab'u anwa'in niku. Sab'atu anwa'in. Iku ya jenenge jumlah mufidah. Berarti kitab fikih iku mulai awal hingga akhir judulnya Kitabut Thaharah, babul wudu'i, terus babut tayamumi, sak isi-isine iku kuwabe diarani jumlah mufidah karena tersusun dari fi'il, isim, huruf, dua kalimat atau lebih yang bisa dipahami. Ngono lho Cah. Bahasa Arab, pelajaran i'rab itu kan pakai bahasa Arab, itu tidak jauh beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Pak Bas menerangkan i'rab itu dinamakan jumlah mufidah. Kenapa? Karena sampean memahami apa yang diucapkan oleh Pak Bas, gitu ya. Wes, jumlah mufidah itu akeh nduk bone nanti bahasa Arab itu ono jumlah mufidah akeh pokoknya. Bahkan Al-Qur'an Cah itu juga jumlah mufidah. Cuma yang menyusun bukan kalian sampean, bukan saya. Yang menyusun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulai alif lam mim sampai tua sampai qul huwallahu ahad itu semuanya jumlah mufidah. Makanya jumlah mufidah itu juga disebut dengan yang namanya kalam. Makanya Al-Qur'an itu kalamullah. Nah, itu tersusun. Makanya sama sing pinter nek belajar i'rab nahwu iku, karena sama itu nanti akan bisa tahu isi-isi yang terkandung di dalam Al-Qur'an, isi-isi yang terkandung dalam Al-Hadis. Makanya sing temen sing sinaune yang temen dolen-doleno pokoknya dikurangi waktu kapan belajar, kapan mengaji ya. Wes terus nek wis paham jumlah mufidah,
Nah, kalimat isim ini nanti lafadz ar-rajulu ini itu kalau belum tersusun cah j ijen ar-rajulu iku j mulak-malik huruf yang ada di akhir ki j mulak-malik harokate i'rabe iso ar-rajula iso ar-rajuli j iso rafa iso nasab iso jar. Kenapa? Karena belum tersusun dalam sebuah jumlah mufidah, belum tersusun dalam jumlah mufidah. Maka ar-rajulu bisa ar-rajula bisa ar-rajuli. Lafadz khalidun bisa khalidun bisa khalidin bisa khalidan. Cek korat karet i'rabe cek korat karet. Nah, kalau sudah tersusun dalam sebuah jumlah, kalau sudah tersusun dalam sebuah jumlah mufidah, jumlah mufidah itu ada dua. Biar kelas terus tahu ono jumlah mufidah itu ada dua. Ada dua, satu jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Nek fa'il itu mesti kudu kalimat isim. Terus jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Keliru tulisannya gosokin timang. Dan khobar, ya, khobar. Mubtada kudu isim cah, mubtada kudu isim, khobar kudu isim. Jumlah mufidah itu ya asalnya ya ndek ngene iki, fi'il fa'il terus terus. Kayak contohnya ngene, Pak Bas adalah seorang guru. Iku wis jumlah mufidah. Didawakno meneh, Pak Bas adalah seorang guru. Dia adalah seorang guru mengajar pelajaran i'rab di kelas 5 MI Darul Ulum. Dia seorang laki-laki yang agak tampan. Nah, tak terus ngono iku. Iku jenenge jumlah mufidah. Nah ya, nek wis kalimat isim iku mau, itu tadi masuk dalam sebuah susunan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Contohnya kayak mang wa ar-rajulu. Ar-rajulu iku nek jek gurung dadi susunan jumlah mufidah, ar-rajulu itu bisa dibaca ar-rajulu, bisa dibaca ar-rajula, bisa dibaca ar-rajuli. Jek semrawut rofa nasab jar. I'rabe kalimat isim rofa nasab jar ya. Tapi ini ar-rajulu sudah disusun menjadi sebuah kalam atau jumlah mufidah. Semisal contoh koma wis ngadeg sopo ar-rajulu wong lanang. Orang laki-laki itu sedang berdiri. Sopo? Pak Bas dan Pak sing nyuting. Ya, berdiri. Nek wis koma ono koma ngene iki, koma sampean tahu ketika kelas 3 sampean nduk sorop ya ono koma yakumu qiyaman wa maqaman fa waqa'um ini kok. Iku pelajaran sorof. Nek wis ono isim digandeng karo fi'il, maka isim ini harus berubah i'rabnya. Wis gak oleh ngawur, gak oleh diwaca koma ar-rajula, koma ar-rajulu, koma ar-rajuli, ora oleh. Kudu mancep nanggone satu i'rab saja. Hanya fokus pada satu i'rab saja. Contohnya iki. Nek wis ana koma, tadi di awal pertemuan sudah saya sebutkan bahwa amil adalah sesuatu yang bisa merubah i'rab kalimat, akhir kalimat. Nah, koma di sini walaupun dia kalimat fi'il, dia juga bisa berfungsi sebagai amil. Nek punya fungsi amil, maka sing jek semrawut i'rabe rafa nasab jar ngene iki akhire wis fokus nanggone satu i'rab, yakni i'rab rafa. Loh, ngono lho indahnya itu begitu. Indahnya belajar nahwu i'rab ngene iku cah. Makanya ketika sampean ku nek wis ero i'rab ero nahwu, ketika tulisannya enggak berharokat, wis iso maca sampean. Iso maca ngene iki. Pak Pas langsung iso iki wacane koma ar-rajulu, gak mungkin koma ar-rajuli utawa kok ama ara jaladai gak mungkin.
karena sudah tahu kaidah-kaidahnya sudah dikuasai, maka akan muncul dengan diucapkan atau ditulis harokatnya dengan koma ar-rajulu. Mang tak balik mana? Kalau sudah dipasangkan dengan lafaz koma kalimat fiil itu juga sebagai amil, maka yang ar-rajula ar-rajuli hilang, minggir, duduk hakmu, ar-rajulu milikku, kata koma. Muncullah contoh koma ar-rajulu, koma wis ngadeg sapa ar-rajulu wong lanang. Iki nek wis dadi ngene iki, jumlah yang terdiri dari fiil dan fa'il itu disebut jumlah mufidah. Paham anak-anak? Ada yang belum paham bisa ditanyakan di nomor WA-nya Pak Bas yang ada di bawah ini, ya, di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Nah, ya, subscribe ya. Wes tak bisa. Sudah tahu ya? Itu nanti pelajaran i'rab yang akan saya ajarkan di kelas 5 baik putra maupun putri. Untuk putri sementara ketemu Pak Bas di acara daring di pelajaran i'rab. Nanti ketika sudah selesai daringnya, penyakit pandeminya sudah selesai, anak putri kelas 5 bisa bersuah kembali dengan Bu Nurhut, Bu Haja Nurhut Biya. Untuk sementara dikawal dulu oleh Pak Bas. Wes, setelah saman paham ini ya, kembali setelah tahu bahwa ar-rajulu itu bisa ar-rajul ar-rajuli, tapi ketika sudah dipasangkan dengan kalimat fiil, maka i'rab nasab, i'rab jar minggir, muncullah i'rab rafa yang namanya dhammah ini. Wes, kenapa i'rab rafa yang dhammah baru tak jelasno. Wes, tak busek papane gewedi mbusek maneh awane gede ya. Terus i'rab rafa kita harus ketemu ya. I'rab rafa iki mau termasuk lafaz ar-rajulu mau berarti i'rab rafa. Lah i'rab rafa iku tandane cah, ada tandanya. Yang pertama itu adalah dhammah. Tandane iku dhammah iku rafa. Iki biyen kelas 4 wis tahu. Ini untuk mengulang kembali bahwa i'rab rafa itu tanda yang pertama adalah dhammah. Dhammah itu manggon endi cah? Dhammah itu manggon endi, bertempat di mana? Yang pertama bertempat pada isim mufrad. Isim mufrad. Yang kedua bertempat kepada isim jamak taksir. Pakai sin ya, bukan sa. Nggone jurumiyah itu tulisannya taksir. Salah itu ya, itu salah, pasti salah. Taksir dari kasara ya kasiru taksiron, memecah. Dari mufrad pecah. Jamak sing hurufnya pecah atau berubah. Nek taksir ngekehake, memperbanyak. Jadi taksir dengan taksir beda maknanya. Nek nulis aja keliru, isim jamak taksir pakai sin. Yang ketiga isim jamak muannas salim. Muannas salim. Yang keempat fi'il mudhari' yang tidak bertemu apa-apa. Yang tidak bertemu apa-apa itu tak gawe ngene enak. Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Papane kuwedi ngene iki ya. Bi akhirihi syai'un. Artinya fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. I'rabnya pakai dhammah. Nah, isim mufrad, isim jamak taksir, isim jamak muannas salim. Ini tak pending dhisik, tak kotak. Nah, isim mufrad, isim jamak taksir, isim jamak muannas salim itu bisa rofa itu bagaimana? Kok meremoro iso rofa? Bisa rofa itu apabila sudah berada pada susunan kalimat, atau bahasa lainnya
pada jumlah mufidah. Berarti isim mufrad, isim jamak taksir, isim jamak anas salim itu bisa rofa itu apabila sudah berada pada tengah-tengah kalam atau menjadi bagian dari kalam atau bagian dari susunan, seperti yang Pak Bas contohkan tadi, jaa ar-rajulu. Rajulu mana? Rajulu mana? Ar-rajulu ini i'rabnya rofa. Kenapa i'rab rofa? Karena ar-rajulu ini dalam jumlah mufidah kedudukannya menjadi fa'il. Sampeyan masih ingat dulu, fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah kalimat fi'il. Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah kalimat fi'il iku jenenge fa'il. Fa'il iku apa Pak? Aku bingung. Fa'il. Fa'il itu pelaku, orang yang melakukan suatu pekerjaan, itu jenenge fa'il. Pelaku ngelakoni penggawean. Kayak Pak Bas iki fa'il. Pak Bas saiki lapo? Pak Bas saiki lagi mengajar sampeyan. Pak Bas iki fa'il. Cara Pak Bas di bahasa Arab no dadi rofa. Percaya tak gak? Tak duduhi bahasa Arab. Yu'allimu tuwili rek. Yu'allimu mulang ndi mau dene kene ya dhuwur pojokan. Yu'allimu ngulang, mengajar. Sopo al ustadu Pak Guru al i'roba ing pelajaran i'rob. Lho Pak Bas kene Pak Bas dibaca rofa. Yu'allimu sedang mengajar. Sopo al ustadu Pak Guru. Sopo dok gini ya Pak Bas saja. Pak Noval nyuting bagiane, Pak Bas yang ngajar. Al ustadu guru al i'roba ing pelajaran i'rob. Al ustadu dok gini iki dibaca rofa. Rofa nganggo domah le domah. Sebab al ustadu ar-rajulu itu adalah isim mufrad. Sampeyan takok mana isim mufrad apa mana? Aja lalian Cang. Isim mufrad itu apa? Isim mufrad itu isim yang maknanya hanya untuk satu. Ar-rajulu seorang laki-laki satu. Al-ustadu seorang guru satu. Kalimat isim itu Cang, sadurunge ana tasniah, sadurunge ana isim jamak, iku kalimat isim iku ijen dhisik. Kaya kedadane menungso. Sebelum banyak orang yang ada di bumi ini, ada orang pertama yang pernah tinggal di bumi. Siapakah dia? Dia adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Isimku yang ngono. Sadurunge isim ku ana tasniah, ana jamak, isim iku biyen mufrad dhisik. Makane isim mufrad adalah isim sing asal. Ana tasniah itu sudah pengembangan, jamak pengembangan. Isim dhisik kayak menungso. Sadurunge bumi ini dipenuhi sesak oleh manusia, Nabi Adam lah orang yang pertama yang tinggal di bumi ini. Wes, balik nang pelajaran. Ar-rajulu iki isim mufrad karena maknanya untuk seseorang satu. Al-ustadu iku ya isim mufrad karena maknanya hanya satu. Seorang guru, seorang laki-laki. Seorang guru sedang mengajar i'rab. Seorang laki-laki datang, maka ar-rajulu ini kedudukannya menjadi fa'il. Al-ustadu kedudukannya menjadi fa'il karena sebagai pelaku. Nah syarat fa'il iku apa ya? Kudu ngarepe ana fi'il, ngarepe ana fi'il. Fal fa'ilus mun mutlaqon qadir tafa bi fi'lihi wal fi'lu qab lahu waqa. Nek mriki nemben ngono iku, kasih nemben tak ulangi iku. Fal fa'ilus mun mutlaqon qadir tafa bi fi'lihi wal fi'lu qab lahu waqa. Ya, ono jatuh setelah fi'il. Mang tak terangno nek amil itu bisa, amil adalah sesuatu yang bisa merubah akhir kalimat. Ya, kayak gelas di sini
banyu putih, air putih kena pewarna abang berubah gelasnya jadi abang banyune. Nah ar-rajul iku nek ijen mang iso ar-rajul iso ar-rajuli, tapi nek wis kena amil jaa ar-rajulu mancep menjadi rofa tok. Nah rofae dengan tanda doma, sebab ar-rajulu itu adalah isim mufrad. Al ustadu rofa dengan tanda doma karena al ustadu adalah isim mufrad. Nah seperti itu. Wes tak busek maneh. Tak busek maneh. Yang kedua adalah rofa dengan tanda domah itu bertempat pada isim jamak taksir. Apa gue isim jamak taksir? Lali maneh Pak Bas juara 1 ranking 1 di kelas 5 putra dan putri adalah gurunya yaitu Pak Ahmad Imam Basori. Tepuk tangan ya. Isim jamak taksir. Isim jamak taksir itu apa? Isim jamak taksir adalah isim yang mempunyai makna lebih dari 2 yang berubah dari isim mufradnya. Jadi isim yang mempunyai makna lebih dari 2, pokoknya lebih dari 2 yang berubah dari bentuk mufradnya, bentuk isim mufradnya. Kayak lafadz ngene iki, tapi gene anu jawazane gene kaidahe. Kudu hafal sampean. Kayak lafadz rajul. Ku jamake rijalun. Lafadz rijlun. Sikil maknanya kaki. Itu jamake arjulun. Nah, rijalun, arjulun iki jenenge isim jamak taksir karena berubah. Sama lihat harokate berubah, hurufe ono tambahan, akhirnya tidak melenceng. Rajulun ono alifnya dari rijalun. Rijalun tambah arjulun. Rajulun isim mufrad, rijalun isim mufrad, rijalun isim jamak taksir, arjulun isim jamak taksir. Nah, kayak contoh yang klasik ya. Ya, rofa dengan tanda doma. Saro wis mlaku sapa ar-rijalu. Piro-piro wong lanang. Bi arjulihim. Biar julihim kelawan piro-piro sikile wong lanang iku. Berarti rijalun iki isim jamak taksir dari lafadz isim mufrad ar-rajulu ya, dari isim mufrad lafadz ar-rajulu. Isim jamak taksir ini juga i'rab rofa'nya dengan tanda dhamma. Contohnya iki sara wis mlaku sapa ar-rijalu. Dadi fa'il mang. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il dalam kaidah nahwu. Susunan yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, fa'il itu kudu dibaca rofa karena yang rofa'nya adalah kalimat fi'il yang sebelumnya. Amil yang ngerofakkan fa'il adalah kalimat fi'il ini yang sebelumnya. Jadi ar-rijalu gak boleh ar-rijali, gak boleh ar-rijala. Nah benar ijen iso ar-rijala, iso ar-rijali. Kalimat isim ijen bebas sampai kai harakat lu lillah. Tapi nek wis dipasangkan dengan fi'il maka otomatis ar-rijalu ini menjadi fa'il. Sara wis mlaku sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang bi arjulihim kelawan piro-piro sikile ar-rijal. Wes ya, paham? Paham. Isim jamak taksir. Yang ketiga itu adalah isim jamak muannats salim. Nas, pokoknya syaratnya ya isim jamak taksir sampean kudu akeh ngapalno mufradat. Sampean kalau belajar bahasa Arab yang diajarkan oleh Pak Lukman itu mufradatnya sama hafalkan, dihafalno. Karena genek teorine isim jamak taksir itu tidak ada teorinya. Lain dengan isim tasniyah anak-anak. Isim mufrad jadi isim tasniyah gampang. Tambahno alif nun utawa ya nun
di akhir kalimatnya. Tambahkanlah alif dan nun atau ya dan nun di akhir kalimat itu. Enak, ada teorinya. Isim jamak muannas salim ya enak. Yang ketiga ini adalah isim jamak muannas salim. Apa isim jamak muannas salim itu? Isim yang menunjukkan perempuan. Biar kau tahu tak kayak keterangan lo lengkap sak contoh-contoh nih. Isim yang menunjukkan arti makna perempuan lebih dari 2 dengan tambahan alif dan ta di akhir. Contohnya iki. Kayak lafaz apa? Yang paling enak apa? Al mujtahidatu. Utawa sampe nak sing wedok ae paling enak. Sing enak siswi-siswi kelas 5. Piro-piro siswi kelas 5. At-tilmidatu. Lah, iki jenenge isim jamak muannas salim. Nek isim jamak muannas salim iki iku nek bentuke kalimat belum disusun dalam suatu jumlah mufidah. At-tilmidatu iku kena di irapi loro, irapi tetep telu, rofa, nasab, jar. Tapi harokate mek loro tok, dhammah, nek rofa, nasab, jar nganggo kasra. Dhammah nek rofa, jar nek kasra nasab, jar. Dhammah nek rofa, kasra nek nasab, jar. Dhammah nek rofa, kasra nasab, jar, ya. At-tilmidatu ku nek ijen ngene iki iso at-tilmidatu iso at-tilmidati. Tapi nek wis dirangkai dalam sebuah kalam, disusun dadi kalam, disusun dadi jumlah mufidah, maka lafaz at-tilmidatu itu akan fokus pada satu i'rab. Nek dadi fa'il kudu didahului oleh fi'il jaa. Loh kok jaa Pak? Gak kleru ah. Jak kan lanang, oh iya kleru. Wedok ya, oh ditambahi tak nesakina. Lali Pak Basir rek. Tak nesakina. Cek fi'ile wedok. Mu'an nas iki ya mu'annas. Ketemu tadi jaat wis teka sopo. Berarti fa'il mana? Sopo. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Sopo at-tilmidatu piro-piro murid wedok, piro-piro murid perempuan. Terus wis paham? Wis ya? Nah, nek wis at-tilmidatu wis dadi fa'il, wis dirangkai dalam jumlah mufidah, maka ini tidak berlaku lagi. Wis fokus nanggone i'rab rofa tandane dhammah. Makane i'rab rofa dengan tanda dhammah itu yang nomor 3 adalah terdapat pada isim jamak taksir. Yang keempat fi'il mudhari'. Tak busuk maneh rengeweng ngeng ya busuk. Yang keempat adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah apa anak-anak? Sampeyan masih ingat? Jelali maneh Pak Bas maneh mek keringetan nerangno. Tak baleni fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Fi'il apa? Lafaz yang mempunyai arti melakukan pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi lafaz yang bisa menunjukkan arti melakukan pekerjaan yang sudah dilakukan. Sing wis dilakoni iku jenenge fi'il madhi. Contohnya apa? Akeh contohnya fi'il madhi. Sampeyan buka sorof al-amsilah tasrifiyah mulai sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mulhaq, sulasi mazid, rubai khumasdasi, nunggone
tasrif lugawi fi'il madhi awake contone kabeh mulai fa'ala nasara nasara wa'ada waqa ana apa maneh iko tola'a wake ya fataha iku fi'il madhi kabeh wis. Sing kedua adalah fi'il mudhari. Biyen Pak sampean paling wis ngulangi sampean ngene kelas 3 bulalak barang wis ngulangi sampean fi'il mudhari iku rek ciri-cirine didahului oleh salah satu huruf mudharaah kayak fathah menjadi yaftahu bisa. Huruf mudhari ana pira? Ana 4 ya. Ana hamzah, ana nun, ana ya, ana ta. Ini ana fi'il kok didahului oleh huruf mudharaah hamzah nun. Hamzah iku contone tak dilekene aftahu, nun tak dilekene naftahu, ya iki tak taftahu. Berarti contoh sing ditulis Pak Bas iki iku jenenge fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il apa? Apa fi'il mudhari definisine? Pengertiannya fi'il yang fi'il lafadz yang menunjukkan arti melakukan lafadz yang menunjukkan arti melakukan suatu pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Kayak apa sih niki sedang mengajar. Itu namanya fi'il mudhari. Mengajar tadi mudhari. Yu'allimu Pak Bas sedang mengajar. Di kantor mang cek nulis materi KT mengajar. Belum mengajar tapi KT itu juga sudah dikategorikan fi'il mudhari. Yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Cik Lin taga. Lo lali maneh. Fi'il amar itu adalah fi'il yang lafadz yang menunjukkan arti perintah melakukan suatu pekerjaan. Lafadz yang menunjukkan arti perintah melakukan suatu pekerjaan. Contohnya ndang nulis rek Pak Bas ngulangi iki rungokno, keterangane perhatekno, perhatikan, tulislah, lihatlah. Itu adalah fi'il amar. Contohnya apa? Ya kok fathah iki dirubah menjadi fi'il amar iftah. Iftah dengan suara fiqh fataha yaftahu fathan wa maftahan fa wa fatihun wa dak maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun jendek kok miftahun salah miftahun dawa karena miftahun itu adalah segotnya isim alat. Fathah itu membuka, ini alatnya membuka. Miftahun artinya kunci. Wes ya, melaram rono lapor Pak Bas. Wes, nek wis fi'il amar, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Saman perlu ketahui bahwa anak-anak fi'il yang ada 3 itu yang bisa berubah i'rabnya itu hanya 1 fi'il saja ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar itu yang bisa berubah i'rabnya. Fi'il tadi i'rabnya ada berapa ya? 3 ya. Fi'il i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm. Nah, fi'il yang i'rabnya bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm ini itu hanya pada fi'il mudhari saja. Hanya pada fi'il mudhari saja. Nah, berarti yang dimaksud dengan fi'il di sini ini kok ini itu hanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari saja, ya. Dan nah, fi'il mudhari saja. Kenapa fi'il madhi gak bisa, Pak? Fi'il amar gak bisa. Fi'il madhi dan fi'il amar selama-lamanya berhukum mabni. Fi'il madhi dan fi'il amar itu selama-lamanya berhukum mabni. Mabni apa mana emang akhirnya tetap meskipun adanya amil yang masuk kayak fathah iki ya.
Tak kayak contoh. Ini gua ambil jawazim cah. Ya pancet in fataha. Tapi kalau in saya masukkan fi'il mudhari yaftahu, maka in ini akan merubah mudhari yaftahu ini, lafadz yaftahu tak kasih harakat doma ya, i'rab doma ini akan merubah in menjadi yaftah. Bahkan in ini bisa merubah dua fi'il mudhari sekaligus dalam pelajaran nahwu babu i'rabil fi'liku. Jadi amil jawazim in kadaka in wa ma wa man wa itma ayun mata ayana aina mama wa khaisuma wa kaifa ma wa anna ka iyakum zaitun wa amrun kumna. Berarti in itu bisa menjazabkan dua fi'il mudhari yang asalnya rofa bisa menjadi jazm. Jazmnya dengan tanda sukun. Maka nih fi'il yang bisa dibaca rofa, artinya mu'rab dibaca rofa, itu bukan fi'il madhi, bukan fi'il amar, tapi fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bagaimana Pak? Ya, busuk maneh. Rek. Ya, hati hanya fi'il mudhari. Fi'il madhi minggir, fi'il amar minggir dhisik, ben tak bahas. Ya, fi'il mudhari ini saja yang bisa rofa. Nah, fi'il mudhari rofa yang bagaimana? Apakah seperti kalimat isim tadi? Nek isim kudu dadi fa'il. Lafadz rajulu dadi fa'il lagi rofa. Nek isim jamak taksir dadi fa'il lagi dibaca rofa. Isim jamak muannats salim kudu dadi fa'il dhisik lagi dibaca rofa. Nek fi'il mudhari dibaca rofa itu mudah. Dia ketika sudah ditulis menjadi lafadz yaftahu, secara otomatis dia itu sudah menjadi fi'il mudhari yang marfu'un, fi'il mudhari yang dibaca rofa. Nah, kenapa Pak? Karena fi'il mudhari ini tidak didahului oleh amil nawasib dan amil jawazim. Berarti pada fi'il mudhari ini ada khusus amil cah. Khusus amil sing rusak i'rabe fi'il mudhari rafa dadi nasab atau dadi jazm. Nek amil nawasib iku ngrubah fi'il mudhari dadi nasab yaftaha lan amil nawasib yaftaha. Nek amil jawazim tak delek kene. Waduh. Itu bisa merubah yaftahu menjadi lam yaftah. Kayak dengan surat Al-Ahad itu, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Lam yalid fi'il mudhari majzum dibaca jazm kemasukan lam, wa lam yulad iku ya dibaca jazm yulate karena kemasukan amil jawazim. Wes, fi'il mudhari itu berhukum mu'rab bila bagaimana? Tak kayak pengertian didik. Paham ya? Tak kayak pengertian didik. Fi'il mudhari itu ternyata hukumnya itu ada yang mu'rab. Mu'rab itu mang yang tak bahas itu mau akhirnya berubah karena adanya amil yang masuk. Ada yang mabni. Mabni ini akhirnya tetap meskipun adanya amil yang masuk. Fi'il mudhari yang mabni yang gimana? Fi'il mudhari mabni itu nek ketemu, kalau ketemu non jamak inas. Contohnya kayak mau yaftahu jadi yaftahna. Nah, iki jenenge non jamak inas, akhirnya mabni sukun. Utawa ketemu non taukid mubasyir. Jenenge contohnya gini, yaftahanna. Dungane sorof ono. Dungane sorof ono. Dungane tasrif lughawi fi'il mudhari alladhi yattasilu bi nunit taukidi. Yaf'alanna yaf'alani yaf'alunna taf'alanna taf'alani yaf'alnani
taf'alanna, taf'alani, taf'alunna, taf'alinna, taf'alani, taf'alnani, af'alanna, naf'alanna. Iku fi'il mudhari' sing ketemu dengan nun taukid mubasyir. Sing bertemu nun jamak inas nggone fi'il mudhari' biasa tasrif lughawi. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Nah, yaf'ulna iku nune jenenge nun jamak inas. Ini sore ana meneh. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Nah nune jeneng nun jamak inas. Iku fi'il mudhari' berhukum beni. Wes ya, berarti fi'il mudhari' itu yang mu'rab itulah yang nanti bisa dibaca rafa, bisa dibaca nasab, bisa dibaca jar. Nah, fi'il mudhari' rafa dengan tanda dhamma itu fi'il mudhari' yang bagaimana? Tadi kan disebutkan i'rab rafa ada tandanya ada 4. I'rab rafa itu dengan tanda dhamma bertempat pada 1 isim mufrad, 2 isim jamak taksir, 3 isim jamak manas salim, 4 fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Rafa dengan tanda dhamma itu fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Iku rafae nganggo dhamma kaya lafaz yaftahu, yansuru, yasiru, yasunu, yansuru. Terus apa meneh iku? Yanduru. Wah, kayak fi'il mudhari' itu rafa dengan tanda dhamma sebab tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Apa itu? Nek bertemu ya alif tasniyah, ya muannas mukhatabah, oh jamak fi'il mudhari' iku apa Pak jenenge? Iku ngono namanya af'al khamsah. Jangan af'alul khamsah ya kalau membaca af'al khamsah utawa kedua-duanya dikasih al af'alul khamsah. Tulisannya ngene. Fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah itu namanya af'al khamsah. Ini nih man. Utawa dikai al af'alul khamsah. Ha ngene iki ngene kenek, ngene iki kenek. Tapi sampean tulis af'alul khamsah ngene iki iku keliru cah. Ini tulisan yang salah kaprah. Sing bener iki. Sahih, cawang 100 sih. Ya itu dan ini af'al khamsah iki rafa'i wis tidak pakai dhamma tapi pakai tetapnya nun. Itu keterangannya besok ketika ada pertemuan Pak Bas kembali pada materi i'rab. Kurangnya sekian dulu anak-anak yang ada di rumah, mudah-mudahan ada manfaatnya karena Pak Bas di sini anak-anak sifatnya hanya membina dan membimbing karena ilmu itu yang memberi ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul alim. Subhanaka kelawan maha suci panjenengan Allah la ilma ora ana ilmu iku lana keduwe kita illa alamta kejaba mulang panjenengan Allah na ing kita. Innaka sak temene panjenengan, innaka sak temene panjenengan Allah, anta inggih panjenengan iku al alimu dat kang moho mengetahui, al hakimu dat kang moho bijak sana. Akhirul salam, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.